Selamat pagi, salam semangat belajar. Halo semua mahasiswa ya, dimana berada dari Aceh Semi Papua. Pak Cakti kali ini akan menyampaikan tentang sustainable dalam sebuah bisnis, dimana mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik bisnis. Gimana kabarnya? Sehat semua? Wah, semoga sehat selalu. Dan tidak lupa untuk tetap semangat belajar sebagai rasa cinta terhadap Indonesia, terhadap tanah air kita. Oke, sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof yang cukup terkenal, bahwa air mengalir tidak pernah putus. Artinya dari pegunungan sampai sungai dan sampai ke lautan itu terus menerus, begitu seterusnya. Gerakan air itu adalah sebuah gerakan sustainable atau keberlanjutan. Di dalam bisnis itu harus ada namanya sustainable atau keberlanjutan. Kita membuat sebuah usaha, misalnya UMKM nih, usaha mikro, kecil, menengah, disiapkanlah apa bisnis kita yang utama. Misalnya kita mau menjual bisnis di bidang makanan khas daerah, misalnya di tempat kalian ada makanan atau jajanan pasar khas daerah kalian yang ada yang di Aceh, di Medan, di Kalimantan, di Sulawesi, Papua, Jawa dan seterusnya, sampai NTT, NTB, Bali. Itu bisnis yang dibuat itu diupayakan untuk terus-menerus atau sustainable. Jadi misalnya tahun ini kita sudah membuka usahanya, kok mengalami ada kebangkrutan atau penurunan lah. Jangan sampai menyerah. Kita perlu ada inovasi. Misalnya jajanan pasarnya itu misalnya namanya kue serabe misalnya dari Manggarai. Nah, bagaimana kita buat packagingnya yang menarik sehingga bukan hanya dijual di lingkungan sekitar kita, tapi mungkin bisa dijual di tempat lain, antar pulau. Dan bahkan mungkin kalau kita mau jualan keripik tempe nih, yang misalnya ada di Kota Malang, itu di packing, kemudian rasanya macam-macam kan ya, ada balado, ada ini, ada itu, dan seterusnya, sampai ada original. Nah, itu dikirim sampai ke luar negeri. Nah, sustainable itu artinya pada saat kita gagal, misalnya menjual produk kita ke luar negeri ataupun sekitar Indonesia misalnya, kita coba lagi, kita revise, kita revisi, kita evaluasi mana mungkin kekurangannya, misalnya pemasarannya yang kurang atau manajemen administrasinya mungkin yang kurang bagus. Nah, itu harus diadakan evaluasi. Nah, itulah adalah sustainable. Sebagaimana Jack Ma dulu, kembali ke Jack Ma ya, pendiri Alibaba. Dulu Jack Ma pertama kali mendirikan Alibaba.com itu ada kekurangannya. Nah, dicoba lagi. Bahkan investornya itu udah nanya nih ke Jack Ma, gimana nih kok nggak untung-untung? Tapi Jack Ma nggak menyerah. Dia berusaha lagi dan seterusnya. Sehingga pada titik tertentu akhirnya investor tadi merasa yakin dan memang ada pemasukan terus-menerus sampai sekarang Alibaba sangat besar di dunia. Demikian juga kita tahu bahwasanya Microsoft dulu juga ada kekurangan, diperbaiki dan seterusnya. Ada inovasi sehingga bisnisnya itu sustainable, keberlanjutan itu ada. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita untung besar tahun ini tapi tahun berikutnya kita tutup bisnis kita, jangan sampai. Jadi usahakan agar kita evaluasi kenapa dan di revise ya, apa yang kurang sebetulnya. Demikian dulu dari Pak Sakti, mata kuliah praktik bisnis khususnya untuk topik atau kajian sustainable. Sampai jumpa di lain waktu. Semangat belajar!